الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد وقفه ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kecil, nikmat besar, nikmat yang tidak terasa maupun yang terasa oleh kita, yang wajib kita syukuri karena perintah Allah dalam Al-Quran.
Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, tentunya Allah akan menambahkan lagi kenikmatan kepada kita. Tetapi ketika kita ingkar, lupa akan nikmat Allah, tidak disyukuri, maka kata Allah, ingatlah, azab Allah sangat pedih. Maka dari itu, mudah-mudahan dan melaksanakan ibadah sholat Jumat menjadi satu tanda syukur kita terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa selaku khatib mewasiatkan takwa khusus pada diri pribadi khatib, umumnya kepada jamaah yang hadir di masjid ini. Khatib mengajak, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, janji Allah buat orang-orang yang takwa ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Di antaranya Allah akan mempermudah urusan kita. Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang kita miliki, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sedangkan kelak di akhirat tiada lain adalah surganya Allah yang penuh kenikmatan. Maka dari itu, sekali lagi hati mengajak, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting untuk meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan manusia paling mulia, yang membawa risalah mulia dan membawa umat Islam meraih kemuliaan. Tapi saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad dan sering disebut dengan bulan Maulid. Keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad begitu banyak tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, wallahu a'lam, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, yusholluna, bersolawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi. Ini perintah Allah yang mana Allah juga ikut melaksanakannya. Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa kepada umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan zakat kepada umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak berzakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk bersolawat, Allah telah terlebih dahulu melaksanakan solawat dengan para malaikat. Tetapi di dalam tafsir menjelaskan bahwa beda solawatnya manusia dengan solawatnya para malaikat, dengan solawatnya Allah. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa solawatnya manusia kepada Nabi Muhammad adalah bentuk doa, sedangkan solawatnya para malaikat itu adalah memohon ampunan, dan solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah pemberian rahmat dari Allah. Maka tidak sedikit banyak hadis yang meriwayatkan keutamaan membaca solawat. Di antaranya
yang artinya siapa yang membaca sholawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersolawat memberikan rahmat untuknya 10 kali. Apalagi lebih dari 1 kali, Allah akan begitu banyak memberikan rahmat. Karena salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat. Maka dari itu, mari kita perbanyak membaca sholawat, apalagi di hari Jumat ataupun malam Jumat. Selanjutnya, keistimewaan Nabi yang kedua yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek. Aspek dalam rumah tangga, aspek dalam sosial dengan masyarakat, aspek dalam pemerintahan sudah ada dalam diri Rasulullah SAW. Maka pantas menjadi suri tauladan untuk semua manusia. Tidak sedikit akhlak mulia beliau diperlihatkan kepada para sahabat, bahkan kepada para kaum kafir pun beliau tetap memperlihatkan akhlak mulianya. Ketika beliau berdakwah, bukan disambut dengan baik, melainkan dilempar dengan batu dan tai unta, tetapi beliau tidak marah, malah beliau mendoakannya. Itulah salah satu kemuliaan akhlak beliau yang harus kita tiru. Selanjutnya, keutamaan atau keistimewaan Rasulullah terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul terakhir yang Allah utus ke bumi ini. Keistimewaan ini harus diyakini oleh kita. Jika ada seseorang yang mengaku nabi dan atau utusan Allah di zaman sekarang, maka itu sebuah kedustaan, sebuah kebohongan. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwa penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, keistimewaan Nabi terkandung dalam surat As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Rasul adalah petunjuk bagi manusia sehingga membawa jalan kepada kebenaran, walaupun ada sebagian orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dan selanjutnya adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmat. Maka Nabi itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dengan keistimewaan ini, maka kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri dan rayakan. Terlebih dahulu di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi. Sudah semestinya kita memperbanyak membaca sholawat dengan mengadakan kegiatan maulid Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi
fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bergembira atas kelahiran Nabi yang dalam wujudnya kita rayakan dengan peringatan Maulid Nabi. Selain sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi ini merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak baca sholawat, bersedekah, membaca surah Nabi, dan juga berzikir mengingat Allah dalam perayaan tersebut. Insya Allah ketika kita bergembira melaksanakan amaliyah yang baik yang mendapatkan pahala, insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita, harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasul. Mohon diluruskan sapnya dan isi yang masih kosong. A'udzubillahi Allahu Akbar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Asyhadu Allah wa barik kama Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma Sang